Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aplikasi yang sudah kita buat dari Visual Basic dan database-nya Microsoft Access. Aplikasi ini basicnya adalah restoran management system, tapi kami mengambil manajemen employee, smart attendance, dan friendly UI sebagai bahan pembuatan aplikasi kami. Saya Iqbal Alfian dari IF18F, lalu ada Cainesia Feli Veronica dari IF18E, serta ada Ramdhani dari IF18A. Aplikasi ini kita buat sebelum Lebaran, mulai awal puasa sampai akhir puasa mau Lebaran baru selesai. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, kita bisa sama-sama sharing dan belajar. Semangat terus. Untuk penjelasannya nanti akan dilakukan oleh masing-masing anggotanya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas PowerPoint. Ada 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada profil aplikasi, landasan teori, metode penelitian, kesimpulan. Isi dari profil aplikasi adalah yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah. Landasan teori, definisi, konsep, serta proposi yang telah disusun, metode penelitian, cara yang digunakan untuk pengembangan aplikasi, kesimpulan itu adalah rangkuman dan inti dari pembahasan. Latar belakang, seperti yang kita ketahui banyak sekali peranan dan fungsi teknologi informasi dalam segala bidang. Fungsi dan peranan teknologi mobile sebagai contoh tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi saja, tetapi sebagai alat mempermudah pekerjaan. Para pelaku bisnis pun mulai memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini untuk keperluan manajerial perusahaan. Mengingat perkembangan teknologi tersebut, kami akan membuat program aplikasi restoran dengan nama Mongolian Village Restaurant. Tidak hanya menyediakan menu dengan mobile, tetapi aplikasi juga berfokus pada manajemen sistem dengan cara mengontrol manajerial karyawan agar lebih efektif, efisien, dan handal. Rumusan masalah: bagaimana cara membangun aplikasi penjualan dengan manajemen sistem. Yang kedua ada apakah adanya Mongolian Village Restaurant dapat berguna bagi pelanggan dan mengatur manajerial karyawan berbasis aplikasi ini efektif sebagai media kontrol manajemen sistem. Lalu ada berikutnya ada tujuan masalah dan batasan masalah. Ada 2 tujuan masalah. Yang pertama dapat membangun aplikasi manajemen sistem dengan penjualan restoran secara terpusat. Yang kedua ada untuk menguji dan mengetahui apakah aplikasi restoran Mongolian Village memudahkan manajemen restoran dan mengontrol kegiatan manajerial karyawan. Batasan masalah terbagi ke dalam 3, ada 1. Yang pertama, dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan VBNet 2019, database Microsoft Access 2019, Asta UNL, sistem operasi Windows 10. Yang kedua ada aksesibilitas, berlaku secara private bagi pemilik atau owner restoran dan pihak gudang bahan yang memiliki hak akses. Yang ketiga, aplikasi ini hanya dapat dilakukan oleh komputer karena berbasis desktop. Landasan teori dari aplikasi Mongolian Village adalah aplikasi untuk memudahkan owner restoran untuk mengecek atau melihat manajemen sistem yang berfokus pada manajerial karyawan dan penjualan pada restoran. Dengan menggunakan aplikasi desktop, terdapat 2 user aplikasi, yaitu admin karyawan dan karyawan. Admin juga dapat melakukan CRUD pada data karyawan dan data admin itu sendiri. Sedangkan kalau terdiri atas 6 divisi, ada chef, admin online, kasir, penerima tamu, petugas kebersihan, dan penjaga restoran. Yang mana mereka hanya dapat menggunakan form absen, pengecualian pada kasir yang dapat menggunakan form kasir. Nah, metode penelitian kita itu memakai SDLC. Alasan
kenapa kita memakai metode SDLC adalah satu, dalam pembuatan sistem informasi yang baik, juga perlu memahami SDLC. Hal ini sangat membantu dalam perkembangan pembuatan aplikasi itu sendiri. Kelebihan metode SDLC ini, metode ini lebih masuk akal dan rasional jika kebutuhan sudah diketahui dengan baik. Keunggulan metode SDLC dengan metode lain. Metode SDLC merupakan metode yang lama dibandingkan metode RAT, tapi dengan metode ini dapat menciptakan hasil efektif dan efisien. Analisa. Aplikasi tersebut dapat memungkinkan mempermudah dalam bertransaksi pada restoran tersebut dan memberikan layanan yang tepat dan akurat pada tamu restoran. Tidak hanya transaksi, tetapi aplikasi dapat mengontrol data karyawan. Kelebihan pada owner restoran lebih efisien dan efektif serta handal dalam pengecekan data karyawan dan operasional pada restoran. Sistem dalam aplikasi ini adalah user sebagai registrasi untuk pengisian database, kemudian aplikasi dapat diaktifkan. Di sini saya memiliki use case dari aplikasi Mongolian itu sendiri. Seperti yang tertera, kita memiliki kelola data karyawan, kelola data log, kelola data login, kelola data kebersihan, kelola data keamanan, kelola data penerima tamu, kelola data absensi, kelola data chef, kelola data admin online, dan kelola data kasir. Yang mana admin online hanya dapat mengelola data karyawan, data log, data login, dan data absensi. Sedangkan karyawan mengolah datanya masing-masing sesuai dengan divisi masing-masing. Lalu ini ada use case untuk page masing-masing. Ini ada use case kelola data login, use case kelola data absensi, use case kelola data karyawan, ada use case data log, ada use case kelola data kasir, ada use case kelola data admin online. Nah, lalu di sini ada isi dari package use case. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan setiap karyawan untuk menggunakan aplikasinya secara kebutuhannya masing-masing. Ini ada use case kelola login, use case kelola data absensi, use case kelola data karyawan, ada use case data log, use case kelola data kasir, use case kelola data admin online, use case data chef, use case kelola data keamanan, use case kelola data kebersihan, dan yang terakhir ada use case data penerima tamu. Nah, kita memiliki kelas diagram, lalu ada mockup aplikasi. Jadi di sini mockup aplikasi yang kita miliki seperti pada gambar, yang mana kita menjual apply management, smart attendance, dan friendly UI. Di sini ada diagram activity dari package use case tadi. Ini ada diagram login yang seperti membuka aplikasi, lalu sistem menampilkan halaman sign-in, mengisi username dan password, lalu sistem memvalidasi. Di situ ada pilihan. Ketika salah username dan password, maka kembali lagi kepada form mengisi username dan password. Ketika benar, sistem akan berhasil melakukan login dan masuk ke halaman utama. Begitu juga di activity data karyawan. Lalu ada activity diagram data kasir, lalu ada activity data log. Di sini kita punya sequence. Contoh dari sequence kita yang menyimpan data di database itu ada login. Di sini ada aktor, halaman login, koneksi database, lalu login. Jadi seperti aktor memasukkan username dan password ke halaman login. Nah, halaman login membuka koneksi ke database. Yang ketiga memeriksa halaman login, memeriksa
data masuk itu valid atau tidak ke login. Lalu ketika dia valid, akan tertutup koneksi database-nya, lalu tertutup koneksi data login, lalu balik lagi ke daftar login berhasil atau tidak dapat dilakukan. Lalu selanjutnya ada tampilan dari aplikasi restoran Mongolian Village. Yang pertama ada home, yang kedua ada data karyawan, yang ketiga masih ada di profile karyawan, yang keempat ada absensi karyawan, yang kelima ada laporan karyawan, yang keenam ada form cuti, yang ketujuh ada log, yang kedelapan ada menu makanan. Nah, lalu ini ada tampilan aplikasi absensi untuk seluruh karyawan, untuk absensi masuk dan absensi pulang. Nah, lalu ini ada tampilan aplikasi karyawan kasir. Ini ada mockup tampilan awalnya, lalu ada tampilan menu makanan, lalu yang ketiga ada tampilan pembayaran dan tampilan laporan. Di sini ada tampilan aplikasi save. Yang pertama ada tampilan awal, ada absensi dan laporan, lalu ada tampilan laporan yang harus diisi oleh save itu sendiri untuk jadikan laporan. Lalu ada aplikasi karyawan keamanan seperti tampilan awal, lalu laporan, kebersihan, tampilan awal dan tampilan laporan, penerima tamu, tampilan awal dan tampilan laporan. Lalu hasil dari pembahasan kita untuk aplikasi Mongolian Village ini, berdasarkan hasil wawancara dari beberapa user, aplikasi restoran manajemen sangat membantu untuk memudahkan user melakukan transaksi pembayaran dan meminimalisir tindakan tipikor, dan memudahkan admin untuk melihat segala operasional pada restoran. Aplikasi ini sangat membantu para user, terutama para owner restoran itu sendiri. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, aplikasi yang terdiri karyawan dan admin karyawan, di mana tiap pengguna memiliki fitur yang berbeda-beda tergantung privilege yang diatur oleh sistem. Penerapan aplikasi restoran manajemen akan sangat bermanfaat untuk seorang owner restoran yang tidak perlu khawatir akan kecurangan operasional yang terjadi, karena semua data terpusat pada satu data dan dapat dipantau setiap saat, menjadikan lebih efisien dan akurat. Lalu ada saran, kita memiliki 3 saran. Yang pertama, 1, fitur absensi karyawan dan gaji karyawan pada sistem manajemen karyawan belum bisa diimplementasikan karena dibutuhkan perancangan dan pembangunan sistem yang berbeda. Yang kedua, ada perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut agar fitur-fitur pada aplikasi dapat ditambah dan lebih responsif. Yang terakhir, ada sistem manajemen restoran memiliki banyak aspek untuk dikembangkan seperti integrasi dengan sistem manajemen karyawan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian pembahasan PowerPoint Mongolian Restaurant Village dari kelompok kita. Nama saya Ramdhani dari F18A. Di sini saya akan menjelaskan R diagram atau entity relationship diagram dari database aplikasi kita, yaitu aplikasi restoran. Di sini saya akan menunjukkan beberapa entitas dan atribut yang ada dalam database aplikasi kita. Nah, yang pertama ini ada entitas admin. Entitas admin yaitu ada atribut username, nama, password admin, kasir, chef, jihan, keamanan, penerima tamu, admin online, dan foto. Dari entitas admin ini, username adalah primary key-nya. Selanjutnya ada entitas log atau login, yaitu ada atribut ID, tanggal log, username, nama, dan action. Nah, ini untuk ID yaitu primary key dari
log tersebut. Lalu ada absensi. Ini entitas absensi memiliki atribut ID, username, nama penerima tamu, tanggal, jam masuk dan jam keluar. Nah, untuk primary key-nya itu yaitu ID-nya. Nah, selanjutnya ada entitas karyawan. Entitas karyawan memiliki atribut nama panggilan, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, status, departemen, jabatan, lalu ada usia, alamat, telepon, tanggal masuk, tanggal habis kontrak, lalu ada foto, gaji, NIK, nomor rekening, tanggal lahir, dan alasan. Nama panggilan ini adalah primary key dari entitas karyawan. Nah, lalu ada laporan penerima tamu. Ini ada entitas laporan penerima tamu memiliki primary key ID, lalu ada atribut username, nama penerima tamu, tanggal, jam, jumlah meja, jumlah tamu. Lalu ada entitas laporan admin online, yaitu ada ID sebagai primary key, ada username, nama admin online, tanggal, jam, email masuk, email keluar, telepon masuk, telepon keluar, medsos masuk, dan medsos keluar. Lalu ada entitas laporan petugas kebersihan. Entitas laporan petugas kebersihan memiliki atribut berupa ID sebagai primary key, username, nama petugas, tanggal, jam, luar gedung, ruang manajer, RAC, R non AC, R chef, R kasir, R staff, lalu ada R parkir. Selanjutnya ada laporan petugas keamanan. Nah, entitas ini memiliki ID sebagai primary key-nya, username, nama petugas, tanggal, jam, luar gedung, ada atribut ruang manajer, AC, non AC, ruang chef, kasir, staff, dan parkir. Lalu ada entitas laporan chef, yaitu memiliki atribut ID, username, nama chef, tanggal, jam, ada menu makanan. Lalu ada entitas laporan kasir. Entitas laporan kasir itu ada username, ID, nama kasir, nama pelanggan, meja, tanggal, jam, lalu atribut nama, lalu ada makanan, nama makanan, uang pelanggan, dan kembalian, serta total bayar. Itu tadi adalah entitas dan atribut yang ada di database kita. Nah, lalu selanjutnya ada pemetaan relasi kardinalitas. Pemetaan relasi kardinalitas itu ada berbagai macam. Yang pertama ada one to one. One to one di sini contohnya satu admin mengakses to login. Lalu ada one to many, yaitu absensi dilakukan oleh banyak karyawan. Lalu ada many to many, banyak karyawan membuat banyak laporan. Nah, selain itu ada kekangan kardinalitas. Kekangan kardinalitas memiliki dua macam, yaitu minimum dan maksimum. Nah, kekangan kardinalitas minimum itu contohnya karyawan minimal melakukan atau membuat satu laporan. Lalu ada maksimumnya, yaitu satu karyawan membuat banyak laporan. Serta ada juga contoh minimum lagi, yaitu satu laporan minimal dibuat oleh satu karyawan. Lalu ada lagi contoh maksimumnya, yaitu banyak laporan dibuat oleh banyak karyawan. Nah, itu tadi penjelasan tentang IR diagram dari aplikasi kami. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Ya, sekarang saya akan mendemokan demo aplikasinya sesuai dengan mockup, yaitu tentang employee management, friendly UI, dan smart attendance. Sekarang kita masuk dulu sign up karena kita belum punya adminnya. Di dalam sign up ini kita bisa men-sign up admin atau karyawannya. Fokus dari aplikasi ini adalah employee management, smart attendance, dan friendly UI. Oke, kita mulai untuk sign up. Kita kasih nama di sini jabatan, kita sebagai admin kita isi dulu namanya, Iqbal Alhamdulillah. Username-nya kita sebutlah bos. Password kita cek dulu, passwordnya oke. Baru kita masukkan foto. Oke, ini foto
fotonya. Setelah finish berhasil, kita akan masukkan di sini. Kita username sebagai bos dan kita masukkan password. Kita cek, oke, login. Nah, di sini tertera nama. Oke. Nah, inilah tampilan dari user admin gitu. Jadi si pengatur semuanya, ada data karyawan, data admin, ada log, laporan karyawan, menu makanan, dan absen karyawan. Data karyawan ini berisi tentang semua data profil dari karyawan. Data admin ini kita bisa masuk atau membuat admin atau karyawan dari data ini. Log untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan si karyawan atau si admin. Laporan karyawan adalah isinya semua tentang laporan-laporan yang setelah dibikin oleh karyawan. Menu makanan, kita sini bisa melihat menu apa saja sih yang ada di restoran ini gitu, karena basicnya dari aplikasi ini kan restoran gitu. Tapi fokusnya kepada manajemen employee, smart attendance, dan friendly UI. Inilah friendly UI yang kita maksud, lebih dinamis, tidak kaku. Lalu ada absen karyawan, nanti kita bisa dilihat di situ dia sudah absen siapa saja gitu. Nah, sekarang kita daftarkan dulu admin per orangnya. Nah, kita di sini kasih karyawan, namanya misalkan Ramdhani. Username-nya dia mau sebagai apa nih? Misalkan sebagai admin online. Nanti kita buat semua usernya. Oke. Kita pilih fotonya. Kita pilih di sini sebagai admin online. Maka kita register. Oke. Setelah diregister, untuk menambahkan profile, kita bisa mengklik sini, add profile. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, ini ada nama belakang. Nama belakang ini biasanya diisi oleh marga. Jika tidak ada marga, ya sudah tidak. Baru kita masukkan nick, jenis kelamin, nah tanggal lahir dan usia. Ketika usia kurang dari 18 tahun, maka dia akan menolak. Nah, nanti kita demokan. Misalkan dia usianya 0, karena lahirnya tanggal 1 Juni 2020. Kita kasih alamatnya Karawang, teleponnya sekian. Nah, mulai kerjanya dari tanggal berapa nih? Misalkan mulai kerjanya dari tanggal 2 Juni. Statusnya apa? Karyawan kontrak atau karyawan tetap? Kita pilih dulu tetap. Nah, di sininya admin online, oke. Jabatannya staff misalkan. Gaji per bulannya berapa nih? 3,5 juta misalkan. Rekeningnya kita isi juga. Kita register. Nah, misalkan, di sini masukkan nama belakang karena harus diisi. Oke, kita strip saja. Kita register lagi. Nah, di sini dia memberitahu bahwa usia harus di atas 18 tahun. Oke, kita pilih yang tahun lama agar bisa lebih dari 18 tahun. Oke, register. Oke. Nah, lalu kita tambahkan lagi karyawan atas nama misalkan Dika Hafiz. Username-nya adalah penerima tamu. Password-nya sama. Nah, ininya kita checklist, baru kita pilih foto penerima tamu. Nah, ini. Lalu kita add profile. Register. Oke. Kita tambahkan lagi untuk nambah profilnya. Jangan lupa usia harus di atas 18 tahun. Kita pakai status kontrak ya. Nah, mulai kerjanya 1 Juni di departemen penerima tamu, jabatannya misalkan staff, akhir kontraknya itu tidak boleh sama atau tidak boleh sama dengan hari mulai kerja atau hari ini gitu. Jadi kita pinggirkan dulu. Oke, gajinya misalkan 4 juta.
Oke, nomor rekening kita isi, register. Oke, lalu kita daftarkan lagi karyawan, kasir ya. Kasir misalkan Adinda, Dianda misalkan. Ini username-nya kasir, maksudnya kasir, select foto, ini register. Oke, di sini ada, lihat type profile tidak ada markanya, jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya harus lebih dari 18 tahun, alamatnya Cikampek misalkan yang beda nih, teleponnya, statusnya kita kasih saja tetap, mulai kerja tanggal 3 sebagai kasir, jabatannya staf misalkan, gajinya 5 juta per bulan, ini oke, register. Sip, kita tambahkan lagi sebagai save Dita Ariani misalkan begini, username-nya save, password, oke, checklist save-nya sebagai save, mana save, kita cari dulu gambar save. Oke, misalkan gambarnya ini deh misalkan. Oke, register. Oke, di sini tertera, kita lihat data, baru di sininya kita kasih Yusuf karena marganya Yusuf misalkan, perempuan, usianya lebih dari 18 tahun. Oke, Karawang 12, statusnya misalkan kontrak, masuk tanggal 4 Juni sebagai chef, jabatannya staf misalkan, akhir kontraknya, nah kita misalkan akhir kontraknya hari ini, kita ingin tahu apa yang akan terjadi. Oke, nomor rekening, oke, register, berhasil. Oke, sekarang kita masukkan lagi kita masukkan lagi petugas kebersihan, misalkan petugas kebersihan atas nama Asep Setiawan, misalnya kebersihan, password, kebersihan, select foto, ini untuk kebersihannya, baru kita register. Oke, di sini ada, lihat data, profile, email, usia harus lebih dari 18 tahun. Oke, Subang 0812, statusnya tetap, tanggal 5 maksudnya departemen kebersihan, jabatannya staf, gaji per bulannya 4 juta misalkan, nomor rekeningnya 0016, register. Oke, lalu kita register lagi atas nama dari sebagai keamanan, passwordnya kita cek deh, foto, gambarnya serem. Oke, register. Oke, terus ada add profilenya, tidak ada marga, 3215 email, oke, sininya Karawang 0812, mulai kerjanya misalkan hari ini, statusnya kontrak, departemen keamanan, jabatannya sebagai staf, gaji per bulannya misalkan 5 juta,
lihat. Nah, ketika akhir kontraknya bentrok dengan hari ini, maka dia akan warning seperti ini. Tidak boleh kurang dari atau sama dengan tanggal hari ini. Oke, kita ganti ya. Sampai sekian, baru kita register. Nah, setelah semua diregister, nah ini semua sudah diregister, maka kita akan dapat melihat data karyawan. Nah, inilah data karyawannya. Di sini ada untuk mencari, ada filter. Nah, filter biasanya misalkan kita klik kontrak, kita filter mana saja yang karyawan kontrak. Nah, maka dia akan mendeteksi, oh ini karyawan kontraknya, gitu. Terus misalkan ya kalau yang tetap, kita filter, oh ini petugas tetapnya. Kita cari yang laki-laki. Nah, maka yang laki-laki semua yang akan muncul. Kita cari yang perempuan, akan muncul. Ada nonaktif dan cuti, nanti kan kita diumumkan. Nah, misalkan kita ke sini kita tulis misalkan Usman. Nah, maka Muhammad Usman ini yang akan keluar gitu. Sekarang ini untuk apa tombol-tombol di sini? Nah, kita contohkan misalkan profile. Ini kita bisa melihat profil dari atas nama Dita Mariani Yusuf, itu staff sebagai chef, tanggal mulai kerja, akhir kerja, gaji per bulannya sekian, nomor rekeningnya ini, statusnya kontrak. Oke, ini bisa juga kita update. Kalau update kita masuk lagi ke sini. Kalau nggak jadi kita cancel. Gitu. Lalu kita coba update, misalkan mau update foto juga bisa. Di sini kita buka dulu fotonya. Pengalaman bisu. Kita masukkan, misalkan kita rubah fotonya menjadi misalkan ini deh. Nah, misalkan ini. Lalu yang tadinya kontrak kita ganti jadi tetap. Nah, baru kita update. Berhasil diupdate. Kita lihat lagi datanya, Dita Mariana statusnya berubah menjadi tetap dan fotonya pun berubah. Gitu. Ini ada nonaktif, ada cuti dan delete. Gitu. Kalau delete seperti biasa dia akan mendelete, nanti kita demokan lagi. Nah, nonaktif ini misalkan dia kena hukuman atau apa gitu ya, dinonaktifkan oleh perusahaan misalkan, atau oleh restoran ya gitu. Lalu kita klik dulu nih siapa yang mau kita nonaktifkan. Misalkan Dita ini ya, kita nonaktif. Nah, nonaktif dari tanggal berapa sampai tanggal berapa beserta alasannya. Misalkan kita nonaktifkan dia karena kena hukuman, kita sampai tanggal 8 bulan 10 2020. Misalkan kita tulis alasannya malas. Nonaktifkan karyawan atas nama Dita Mariana akun telah nonaktif. Oke. Nah, maka di sini statusnya menjadi nonaktif. Dan kita klik nonaktif untuk filternya. Nah, inilah nonaktifnya. Gitu. Refresh. Nah, ini nonaktifnya. Lalu, jika kita ingin mengupdate datanya, tidak akan pernah bisa karena statusnya dia sedang nonaktif. Nah, misal ini masukkan password adalah masukkan password dari si adminnya sendiri. Ini bisa edit data, edit nonaktif atau aktifkan kembali. Gitu. Misalkan kita aktifkan kembali saja. Oke, proses karyawan atas nama Dita telah aktif kembali. Oke. Nah, lalu ada cuti nih. Kita klik cuti, kita coba cuti sampai tanggal berapa cutinya. Nah, cutinya kenapa? Misalkan melahirkan, cuti, daftar cuti. Oke. Nah, maka statusnya berubah menjadi cuti. Lalu ke pinggirnya itu ada alasan, ada tanggal mulai cutinya dan tanggal selesai cutinya. Nah, status awalnya adalah status karyawan tetap ini, gitu. Nah, lalu bagaimana untuk membuka atau mengganti statusnya? Maka kita
kita update ulang selesai cuti misalkan, atau edit cutinya bisa kita aktifkan. Oke, maka Dita Mariana statusnya kembali menjadi tetap dan di sininya hilang yang tadi form cutinya itu. Nah, delete seperti biasa, kita delete. Apakah Anda menghapus? Jika iya, kita yes. Jika yes, maka atas nama Dita sudah terhapus. Kita masukkan lagi ya. Nah, lalu kita bikin lagi, misalkan namanya Chinese, misalkan username-nya sebagai Chef karena yang tadi Dita itu terhapus. Select foto dulu. Nah, misalkan kan ini, lalu kita register. Oh, ininya belum belum diklik save. Oke, lalu kita register. Oh, nggak bisa, kita reset dulu. Reset karyawan atas nama Chinese, username-nya save, passwordnya 0, save. Kita select fotonya si yang ini, lalu kita register. Oh, ini ada kesalahan. Cancel, kita masuk dulu ke sini ada. Nah, ini kita pilih karyawan Chinese, username-nya save, passwordnya 03 kali, save-nya diklik, select foto, masuk sini, baru kita register. Oke. Kita lihat di sini ada Chinese dengan username ini, lalu kita add profile. Sininya Veronica. Itu ininya Feli, lupa tadi nggak ketulis. 3215 email. Ininya harus lebih dari 18 tahun. Oke. Di sininya misalkan Jakarta. Telepon. Statusnya tetap, departemennya chef, jabatannya staff, gaji per bulannya 5 juta misalkan. Lalu kita rekening, register. Oke. Nah, seperti itu data karyawan dan data admin gitu. Nanti kita akan buka log absen karyawan, menu makanan dan laporan karyawan. Nah, inilah menu makanan yang sudah kita buat. Ada Iqbal, Bu, Sufyan, dan yang lain-lain. Nah, jika seperti ini kan kita tidak pernah tahu ini makanan apa. Nah, lalu kita bisa klik ini, dia akan keluar. Makanan ini ada keterangannya. Nah, keterangannya ada seperti ini. Begitupun dengan yang lainnya. Untuk menutup keterangan tersebut, kita bisa mengklik di area sini. Gitu. Nah, admin sudah, sekarang kita log out, kita akan masuk ke kasir atau chef, karena setiap karyawan dan admin itu punya pembatasan hak aksesnya masing-masing. Oke, seperti ini tampilannya si admin, tapi untuk karyawan berikutnya ada tampilannya berbeda lagi, lebih dinamis lagi, makanya di situ kita sebut sebagai friendly UI. Oke. Lalu akan share screen lagi. Oke. Nah, kita masuk ke kasir dulu. Kasir, passwordnya kita masukin, login. Nah, kasir, password kita masukin, maka dia akan mendeteksi namanya sebagai Adinda Rianda yang ini tuh message box ini kita ambil namanya ini dari database juga. Oke. Nah, seperti inilah tampilannya, berbeda dengan tampilan admin. Nah, di sini friendly UI sudah, manajemen employee sudah, tinggal smart absensi ya, smart attendance gitu. Kadang kan yang namanya kita suka lupa gitu, sudah absen apa belum.
tahu-tahu langsung kerja, tahu-tahu langsung pulang. Misalkan kita sekarang tidak absen, kita langsung mau kerja, kita klik mesin kasir. Nah, maka dia akan melakukan peringatan bahwa Anda belum melakukan absen. Oke, kita absen dulu. Halo, Adin dari Anda. Klik absen masuk. Dan di sini menjadi keterangannya jangan lupa absen keluar. Kita klik. Oke, dia akan masuk ke sini. Lalu kita buat pesanan, misalkan ininya 1, ininya 1, ininya 3, ininya 2, yang 5. Lalu minumannya, yang ini 5, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 9, yang ini 1 misalkan. Lalu kita lanjutkan. Nah, atas nama siapa pesanan tersebut? Misalkan atas nama Jackie. Nomor mejanya si Jackie ini ada nomor 3 misalkan. Nah, inilah pesanannya yang sudah kita buat tadi. Ini, dan ada keterangan harganya. Nah, harganya adalah 1.408.408.000. Misal, kita melakukan uang yang kurang. 100. Proses, nominal uangnya kurang, kita tidak akan memproses. Lalu, kita masukkan misalkan 10.000. Proses, transaksi berhasil, uang kembaliannya 2.000. Oke, terima kasih. Lalu kita akan mencetak struknya. Ini nama restonya, ini jam dan tanggalnya, ini atas nama kasirnya. Nah, ini atas nama Jackie, nomor mejanya 3. Oke, kita cetak, misalkan sudah berhasil, karena berhasil mencetak. Oke. Kita balik lagi ke laporan. Nah, kita bisa lihat laporan yang tadi itu, lihat laporannya, lihat laporan. Nah, atas nama Adin dari Anda sudah terdaftar laporannya, nama kasir, username-nya, Jackie dan yang lain-lain, sampai ada uang kembalian juga. Tuh, sampai ada uang kembalian juga. Nah, lalu kita bisa mengirim laporan. Laporan terkirim. Kemana kita kirim laporan? Kita kirim laporan ke admin yang tadi itu. Nah, setelah selesai transaksi tadi atau pekerjaannya telah selesai di hari itu, maka kita akan pulang. Nah, inilah smart absensi atau smart attendance yang kita buat. Kita logout, maka dia akan memberitahukan ulang bahwa Anda belum melakukan absen keluar. Yang tadi memberitahukan Anda belum melakukan absen masuk. Waktu kita mau pulang, maka Anda belum melakukan absen keluar. Oke, kita klik. Nah, semoga menjadi berkah. Atas nama Adin dari Anda, absen keluar. Oke, lalu dia logout. Nah, logout, kita share screen lagi ya. Kita share screen lagi. Setelah logout, kita akan masuk ke save. 2, 3, login. Lalu ada namanya, halo Chinisia, selamat bekerja. Oke. Oke, sebentar. Share screen lagi. Nah, ini jangan lupa kita absen dulu. Masuk. Oke. Baru kita membuat laporan. Nah, ini ada data atas nama pelanggan Jackie nomor meja 3 yang tadi dibuat oleh si kasir. Jadi dari kasir itu datanya dikirim ke chef supaya si chef ini bisa membuat pesanan apa saja. Nah, inilah pesanan yang tadi dipesan oleh atas nama Jackie nomor meja 3. Ini pesanannya. Lalu statusnya, ini kan statusnya masih pesanan. Jika kita sudah membuat, maka kita klik selesai. Atau jika makanan atau minumannya ada yang habis atau habis semua, kita bisa klik habis. Kita klik dulu selesai deh. Selesai, lalu kita proses. Pesanan selesai misalkan. Oke, maka nama chefnya menjadi Chinisia, username-nya menjadi ini, pelanggannya menjadi ini. Gitu. Lalu sini adalah jumlah dari yang dipesan seperti itu. Oke, kita back. Jadi tadi dari chef, dari kasir
datanya dikirim ke chef agar chef tahu apa saja yang harus dia buat gitu. Nah, akhirnya si chef nanti mendapatkan data dari kasir dan dia lihat apa aja yang bisa dia buat. Setelah selesai, dia bisa mengklik tombol proses untuk melaporkan bahwa pesanannya telah selesai. Oke, sekarang kita logout. Chef sudah, kasir sudah. Oh iya, ini belum melakukan absen keluar. Oke, absen keluar dulu. Nah, sekarang keamanan. Oke, kita login atas namanya ini. Nah, seperti inilah kita buat laporan. Oh ya, belum masuk absen, klik ini. Oke, absen masuk. Nah, seperti inilah. Ini cuma checklist aja sih, checklist karena fokus kita di manajemen smart attendance dan friendly UI-nya, bukan di laporannya gitu. Ini misalkan data CCTV yang aktif, maka dia dikelola oleh keamanan. Kirim laporan. Oke, laporan kirim. Ketika sudah, kita masuk lagi ke kebersihan. Kebersihan pun kita buat dulu laporannya. Oke. Keluar gedung, parkir. Oke, misalkan ini ada yang kita nggak checklist, misalkan itu belum dibersihkan di hari ini, misalkan gitu. Lalu kita kirim laporannya. Oke, kita coba. Oke, kita log out. Kita masuk ke penerima tamu sekarang. Penerima tamu. Login. Jika habis. Oke, kita absen dulu. Sip, kita laporan, kita buat jumlah tamu yang datang. Misalkan ada berapa nih? Misalkan ada 200 jumlah meja yang terisi. Misalkan dari 200 itu meja yang terisi berapa gitu. Misalkan meja yang terisi itu 136. Laporan. Oke. Lalu kita absen keluar. Oke. Nah, ini tuh sebetulnya per hari ya. Misalkan hari ini ada berapa, hari ini ada berapa gitu. Ketika kita sudah absen, kita melaporkan. Oke, lalu kita masuk lagi ke admin online. Masuk. Oke, atas namanya ada sebagai Ramdhani. Kita absen dulu. Oke, kita membuat laporan. Nah, misalkan email masuk ada berapa di hari ini, misalkan ada 20, telepon yang masuk ada berapa, ada 65, media sosial ada berapa, ada 11 misalkan yang masuk ke DM. Nah, lalu kita ada berapa email yang kita keluarkan di hari ini, misalkan 22 telepon yang kita telepon keluar, misalkan ada 100, lalu ada berapa media sosial yang kita balas di hari ini, misalkan 5, lalu kita kirim. Selesai, dan keluar, ini per hari. Oke. Lalu tadi apa aja yang udah ya? Kebersihan, keamanan, chef, kasir, penerima tamu. Oh, tadi ini udah semua. Lalu kita balik lagi ke si bos. Nah, atas nama bos. Agar kita bisa melihat log laporan karyawan dan absen karyawan. Kita lihat log. Nah, inilah yang sudah kita lakukan dari tadi. Itu ada atas nama ini, akunnya ini, gitu, dia login, lalu keluar, meregister karyawan baru, merubah status nama, gitu, mendaftarkan cuti, ada semua ini, hasil karyawan baru, gitu, login, logout dan semua. Lalu kita lihat ke absen karyawan, nah inilah yang tadi sudah absen gitu. Kita lihat di sini, ini username-nya ini dia tanggal absen untuk tanggal 13
dia masuk pukul 12.28, lalu dia keluar ini kecilan, nah 12.29 gitu. Cuman jika nanti di real time-nya kan pasti 8 jam kerja gitu. Nah ini bisa kita ekspor ke Excel ya, kita lihat, kita ekspor. Nah file tersimpan di D laporan absensi. Nah nanti kita buka file yang sudah dia ekspor barusan itu. Oke. Lalu kita bisa lihat laporan karyawan yang sudah karyawan buat tadi itu. Ada yang keamanan, ada kebersihan dan yang lain. Lihat di sini. Nah, inilah laporan-laporan dari karyawan. Ada laporan kasir gitu. Ini baru 1 kali transaksi. Di sini ada laporannya. Lalu di sini juga ada laporan untuk save. Semuanya ada, statusnya ada. Terima tamu juga ada. Lalu di sini admin online pun ada atas nama Ramdhani. Nah, laporan keamanan juga ini sudah ada, memakai checkbox database gitu. Lalu di sini pun ada laporan kebersihan, itu pun memakai checkbox. Nah ini yang belum kan tadi, yang belum di checklist kan, ruang manajer belum dibersihkan misalkan tadi itu. Oke. Setiap karyawan atau admin mereka mempunyai profil tersendiri di pinggir sininya jika kita perhatikan tadi gitu. Maka jika saya masuk atas akun saya maka yang muncul adalah ini, jika masuk ke atas akun yang lain maka yang muncul ada yang bersangkutan. Oke, kita ekspor Excel. Nah, tersimpan di D sebagai laporan kasir. Ini pun sama. Oke, ini pun sama. Juga ya sudah. Nah ini menu-menu di sebelah ini adalah untuk keperluan jika ada diperlukan ya gitu. Misalkan kita butuh kalkulator, kita masukkan, maka kalkulator dari Windows yang akan masuk. Berikut juga semuanya ada Microsoft Word, Excel, Notepad, dan Google Chrome. Oke, manajemen employee sudah ini. Nah ini juga manajemen employee sudah. Lalu smart attendance, smart absensi sudah. Data semua ada di sini. Lalu friendly UI, ya seperti ini friendly UI yang kita maksud. Lalu yang tadi kita ekspor ke Excel, sekarang kita lihat apakah datanya sama atau tidak. Lalu dulu. Oke, lalu kita share screen lagi. Ya, share screen-nya. Share screen. Nah, ini dia. Nah, inilah share screen-nya. Kita lihat di data D. Dia tadi disimpan di D. Kita lihat. Nah, ada laporan absensi, laporan admin online, laporan semua, ada laporannya. Buatkan Excel. Jika kita buka Excelnya, maka nanti dia akan menampilkan data dari si yang dilaporkan tadi. Tuh. Ini sudah saya kirim belum ya? Share, nah ini dia. Nah inilah datanya yang kita cetak barusan, ada sebagai Muhammad Usman, dan ini adalah ID-nya gitu. Dan kesemuanya pun sama seperti ini. Misal kita akan membuka data dari kasir, buka data dari kasir, share screen lagi. Share screen yang mana nih? Nah ini dia, share screen. Nah inilah data dari Adinda, dia sebagai kasir, username-nya pesanan atas nama Jackie, nomor mejanya 3, ini tanggal pesanannya, ini jamnya, dan ini adalah jumlah pesanannya. Ini adalah totalnya. Oke, kita close dulu.
lagi. Ini wajib. Ya, demikianlah yang bisa kami jelaskan dari aplikasi yang sudah kami buat selama 3 minggu ini, gitu. Dari mulai bulan puasa sampai hampir Lebaran. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan saya sebagai salah satu dari anggota kelompok mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua yang sudah terlibat dalam aplikasi ini. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.